Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya janji-janji Tuhan tidak pernah gagal. Sebab kami percaya firman Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami kelompok belajar firman Allah, merindukan kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu, jamahan-Mu, supaya kami tidak hanya kuat, tetapi juga ikut menghibur, memberkati, menolong saudara-saudara kami, setiap orang yang merindukan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu-Ibu, perhatikan Ulangan 32 ayat 8-12. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi Tuhan bagi-bagikan milik pusaka buat bangsa-bangsa. Berarti setiap bangsa punya ciri-ciri tersendiri, punya berkat-berkat tersendiri. Kita bisa bikin daftarnya. Di Amerika mungkin tidak ada, di Indonesia, di beberapa negara di Eropa tidak ada, di negara-negara Asia, ya di daerah daratan China, pedalaman China itu tidak ada di tempat lain. Apa-apa yang ada di Indonesia dia punya ciri khas yang juga tidak ada di tempat lain. Jadi masing-masing bangsa dipersiapkan kebutuhan kelangsungan hidup yang ditetapkan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Tuhan tahu setiap kebutuhan berdasarkan cuacanya, alamnya, berdasarkan karakternya masing-masing. Tuhan yang rancang dan Tuhan yang membagikan. Dan tetapi perhatikan pada ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Di situ ada dua kekuatan yang hebat bagi Tuhan, ialah umat sebagai sebuah komunitas. Umat Allah itu ditetapkan bagi Allah. Tetapi yang kedua, ada setiap pribadi itu milik yang ditetapkan bagi Tuhan. Jadi umat bicara tentang komunitas, umat bicara tentang persekutuan, tetapi Yakub bicara tentang setiap person. Berarti Tuhan tidak hanya memberkati sebuah komunitas. Tuhan tidak hanya menetapkan sebuah komunitas, tetapi juga Tuhan memilih menetapkan setiap pribadi yang secara spesial ditetapkan untuk melanjutkan semua penggenapan janji Allah. Nah, the question is, pertanyaannya ialah di manakah dan bagaimana caranya Tuhan membentuk, bagaimana caranya Tuhan menyiapkan umat ini, bagaimana caranya Tuhan menyiapkan setiap pribadi. Ulangan 32 ini adalah nyanyian kemenangan Musa. Tentu saja dia harus menyanyi, bersyukur. Oleh karena dia diberi hikmat oleh Allah untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tuh bagi tugas tuh clear point. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang
membegesi kebenaran, memperdalam hikmat. Tuhan kasih buat setiap orang. Tuhan kasih hikmat buat Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Tapi dia juga kasih hikmat buat Yosua untuk mengantar Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan memimpin Daniel, memberi hikmat kepada Daniel untuk menegakkan integritas Allah. Tuhan memberi hikmat kepada Abraham untuk menunjukkan betapa dahsyatnya iman yang ditujukan kepada Allah. Tuhan juga beri hikmat kepada Yakub. Tuhan beri hikmat kepada Ishak, kepada Yusuf. Dan di masing-masing generasi ada orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Tapi setiap generasi ditetapkan menurut zamannya. Karena itu saya mendapat pencerahan beberapa hari ini. Ya. Anak-anak kita yang sedang bertumbuh, mereka dipersiapkan Tuhan di sebuah situasi yang begitu sulit. Tidak usah terlalu banyak galau tentang anak-anak kita. Karena Tuhan yang rancang mereka. Tidak usah terlalu banyak takut dengan anak-anak kita dan generasi baru sekarang. Karena Tuhan tahu, Tuhan membentuk mereka, dan Tuhan tahu di tempat apakah mereka dilatih. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita tahu satu hal. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu tetap. Dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa tanya Tuhan, siapakah namamu? Kalau orang Israel bertanya. Lalu Tuhan bilang, katakan kepada mereka, Ehye, Esher, Ehye. Aku adalah aku. Aku Allah nenek moyangmu, masa lalu. Tapi juga aku Allah right now, dan I will be present there. Aku juga Allah yang akan datang. Allah yang tetap dalam sejarah. Allah yang tetap mengendalikan sejarah manusia. Dan karena itu bersyukurlah kita. Karena anak-anak kita dibentuk dalam situasi yang begitu hebat. Tuhan sedang mempersiapkan generasi-generasi yang luar biasa di setiap zaman. Bagaimana caranya? Perhatikan ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Tuhan tidak temukan kita di tempat-tempat yang nyaman. Tuhan tidak menemukan kita di zona nyaman, comfort zone kita. Tapi Tuhan menemukan di padang gurun. Padang gurun bicara tentang seolah-olah tidak ada kehidupan. Padang gurun bicara tentang perjuangan-perjuangan yang begitu hebat. Padang gurun bicara tentang ketandusan, panas terik, tidak ada air yang terus-menerus bisa dinikmati, makanan terbatas, tidak ada tempat perlindungan yang hebat. Di tengah ketandusan dan auman padang belantara, mari kita rumuskan, temukan dalam perjalanan iman kita. Padang gurun macam apakah yang pernah kita alami? Ketandusan auman padang belantara macam apakah yang pernah kita rasakan? Mungkin sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh, mungkin problem-problem ekonomi keluarga yang belum membaik, mungkin suami yang belum berubah, istri yang belum sungguh-sungguh takut akan Tuhan, anak-anak yang masih bandel, tetangga yang belum bersahabat, pekerjaan-pekerjaan di kantor yang harus dikurangi, Anda mengalami PHK, kebutuhan meningkat, pendapatan menurun. Setiap hari kita memikirkan bagaimana melanjutkan hidup hari ini, bagaimana uang yang sedikit dikelola sehingga hari ini terpenuhi kebutuhan. Padang gurun itu real, nyata. Dan masing-masing punya padang gurun yang berbeda. Tidak semua padang gurun kita sama. Ketandusan auman padang belantara
Ada ancaman-ancaman dari binatang-binatang buas, ancaman panasnya matahari, ancaman debu yang menebar kemana-mana, ancaman badai. Dari semua bentuk padang gurun, semua bentuk ketandusan, ada yang tetap tidak berubah. Siapa dia? Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Dan karena itu, ingatlah dan pastikanlah bahwa ketandusan pedang belantara macam apapun, padang gurun macam apapun, tidak pernah menggeser Allah sebagai Allah yang Maha Tinggi. Padang gurun macam apapun, ketandusan awan padang belantara macam apapun, tidak pernah mereduksi rahmat Tuhan. Karena itu dalam pergumulan Nabi Yeremia dengan bangsa Israel di pembuangan, Yeremia berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Cuaca bisa berubah, alam raya bisa berubah, badai bisa berhenti, dia muncul lagi, dan terjadi fluktuasi yang terus-menerus. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari padang. Nah, dalam situasi padang gurun semacam itulah, Bapak Ibu perhatikan, ada janji Tuhan. Janji Tuhan di tengah-tengah padang gurun ini. Padang gurun yang sedang kita hadapi apa? Secara bersama-sama, padang gurun pandemi COVID-19. Dan ini tidak ada yang bisa memprediksinya. Sejak dia mulai, bahkan kapan dia berakhir. Tidak ada yang prediksi. Tapi saya sangat yakin Allah tahu apa yang dia kerjakan. Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah cuek. Dia tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan karya tangannya sendiri. Dan karena itu perhatikan janji yang diucapkan Tuhan, janji yang ditetapkan Tuhan, dan diucapkan oleh orang yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan, yaitu Musa. Musa berhadapan dengan Tuhan. Perhatikan ayat 10 bagian B. Dikelilinginya dia, dan dia wasinya, dijaganya sebagai biji mata. Tuhan mengelilingi. Dia mengelilingi kita. Di depan ada Tuhan. Di belakang ada Tuhan. Kiri kanan ada Tuhan. Di atas ada Tuhan. Di bawah ada Tuhan. Bahkan di dalam hati kita juga ada Tuhan. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu itu ya. Kiri kananku ada Tuhan. Dan seterusnya. Itu tidak sekedar sebuah lagu. Dia mesti menjadi sebuah pengakuan. Bapak Ibu, setiap hari dalam doa-doa kita, ketika kita bangun pagi, kita mesti berkata kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Allah itu mengelilingi kita. Dalam kitab Yesaya digambarkan bahwa manusia itu dan seluruh ciptaan Tuhan itu bagaikan setitik debu di mata Tuhan. Seluruh ciptaan Tuhan, termasuk seluruh manusia, di mata Tuhan itu sebesar setitik debu. Berarti perlindungan Tuhan, pengawalan Tuhan itu begitu besar dan dahsyat. Ketika Anda sampai di pemahaman semacam ini, Anda akan berkata, praise the Lord. Tuhan itu besar dan dahsyat. Jangan sampai masalah lebih besar dari Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Bilang amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Dia mengelilingi kita. Yang kedua, diawasinya kita. Dia mengawasi. CCTV itu bisa terbatas.
Pengawasan manusia terbatas. Tapi mata Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Saya ingat pada peristiwa Kedung Ombo, masih ingat ya, waktu zaman Orde Baru. Ya, peristiwa Kedung Ombo di Jawa Tengah untuk mempersiapkan sebuah waduk besar. Ada masyarakat yang melakukan protes, demo karena tidak setuju dan seterusnya. Lalu para petugas menetapkan beberapa aparat keamanan untuk menjaga di setiap pos. Saya tidak tahu berapa jarak, tapi di satu pos itu ada 4 orang petugas. Dan mereka sip-sipan. Pagi, siang, sore, malam, gantian lagi. Dan mereka dikasih sebuah televisi. Masih ingat televisi hitam putih. Jadi mereka sambil menjaga keamanan, mereka nonton. Kira-kira tengah malam sekitar jam 1 atau 2 subuh, ada inspeksi mendadak dari komandan. Waktu komandan itu datang dengan diam-diam, dia temukan 4 petugasnya itu tertidur pulas. Ini kisah nyata, Bapak Ibu, di daerah waktu itu. Lalu komandannya tidak mau bangunkan mereka, sama sekali tidak ganggu, tapi diam-diam dia suruh ajudannya angkat televisi itu. Kemudian bawa ke mobil dan mereka pulang ke pos komando. Kira-kira jam 5 subuh, 3 orang petugas yang tertidur itu, mereka datang, lari pagi-pagi dan mereka datang melapor. Lapor komandan, ada yang kehilangan. Apa yang hilang? Televisi di pos keamanan sekian dicuri orang. Lalu komandan tanya, apakah sudah ditemukan pencurinya? Siap komandan, belum. Lalu komandan bilang, televisinya ada di dalam ruangan. Yang mencuri televisi itu saya, komandan. Lalu ketiganya mereka mendisiplinkan diri sendiri. Mereka pusat sesuai dengan protokol-protokol mereka. Kemudian mereka ambil televisi dan kembali. Perhatikan orang-orang yang terlatih. Toh mereka kelelahan. Mereka tidak sanggup berjaga-jaga. Mereka tidak sanggup karena lelah, capek. Komandannya pun tidak menghukum mereka. Karena dia tahu ada keterbatasan-keterbatasan manusia. Tetapi Allah yang hidup tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia mengawasi kita 24 jam satu hari. Saya masih ingat waktu kami tinggal di BSD, di depan pastori itu ada taman, lapangan yang luas, dengan pohon-pohon yang rindang, itu juga sekaligus tempat olahraga masyarakat. Dan waktu anak saya nomor 2 masih kecil, ya, waktu kami tinggal di BSD, dia umur 2 tahun. Setelah dia umur 3-4 tahun, dia suka bersepeda dengan teman-temannya mengelilingi taman itu. Nah, ruang belajar saya itu menghadap ke taman, jadi saya bisa buka hordennya dan melihat. Saya suka sambil mengetik, sambil membaca, saya bisa lihat, angkat wajah saya melihat di mana Kevin. Oh, dia sedang bersepeda. Tiba-tiba saya angkat wajah saya lagi, udah nggak kelihatan dia. Rupanya tertutup oleh beberapa pohon di sebelah sana. Saya harus miring badan lagi. Bahkan saya keluar sedikit untuk, oh ternyata dia di sana. Ayah yang terbatas juga mengawasi putranya yang sedang menikmati permainan. Bagaimana Tuhan tidak mengawasi karyanya? Yang ketiga, dijaganya sebagai biji matanya.
Bapak Ibu, alat panca indera yang paling sensitif, yang terlihat, yang tidak kelihatan itu perasaan kita, sensi. Tapi yang kelihatan itu mata. Pernah lihat kalau orang lagi di jalan raya, tiba-tiba debu datang, angin kencang lalu naik debu, terus kemudian dia buka matanya lebar-lebar di depan debunya, nggak ada. Dia pasti tutup matanya, ambil sapu tangan tutup matanya, bahkan mungkin dia angkat bajunya tutup matanya. Karena apa? Sangat sensitif mata itu. Dan ayat ini berkata, Tuhan jaga kita sebagai biji mata Tuhan. Wow, hebat sekali. Ada seorang anggota jemaat bertanya kepada pendetanya berkata, hamba Tuhan itu biji mata Tuhan. Jemaatnya tanya, Pak Pendeta, kalau hamba Tuhan itu biji mata Tuhan, kami ini, jemaat ini, biji mata siapa? Kita semua biji matanya Tuhan. Jadi ini dijaga, dirawat, dipelihara. Ya saya kira hanya matalah yang kita jaga secara spesifik. Dan seorang peneliti, dia bilang begini, ini ahli. Dia bilang, saya udah lupa namanya, dia bilang begini, semua alat tubuh kita akan mengalami penurunan. Semuanya. Rambutnya mulai rontok, ya gigi-giginya rontok, ya kulit yang mulus itu akan mulai mengkerut. Tapi satu yang tidak pernah mengalami reduksi, itu biji mata. Itu hebat sekali. Dan saya setuju. Sekalipun dia sudah tua, biji matanya itu tetap, mungkin dia tidak bisa melihat lagi dengan sempurna, tapi kualitasnya itu tetap. Dan itu Tuhan bilang, dia jaga kita sebagai biji mata. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, bagaimana Tuhan kelilingi anak-anaknya, bagaimana Tuhan mengawasi anak-anaknya, bagaimana Tuhan menjaga anak-anaknya sebagai biji matanya. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tuhan yang menuntun. Tuhan itu diibaratkan seekor Raja Wali yang menyiapkan sarangnya. Ketika betinanya bertelur, mereka jaga telur-telurnya itu. Pada waktu dia menetas, Bapak Ibu bayangkan sarang Raja Wali itu, beratnya bukan main, besar. Saya pernah lihat. Saya sudah pernah sentuh itu sarang Raja Wali. Dia ambil batangan-batangan kayu, carang-carang kayu, dia bentuk itu seperti box bayi itu. Kemudian pakai air liurnya, ya, makanya liur itu kuat karena itu kayak lem. Air liurnya Raja Wali itu perekat yang paling dahsyat, lebih kuat dari lem Korea itu. Jadi dia membentuknya, lalu anak-anaknya dia tidak mengalas itu. Setelah telurnya jadi, sebelum jadi, dia cabut bulu-bulu dadanya, dua-duanya, jantan dan betina. Cep, cep, cep. Taruh di atas sarangnya itu. Seolah-olah menyiapkan kasur Dunlopillo. Haleluya. Nah, ketika telurnya menetas, dua telur itu, dua ekor bayi itu, mereka begitu menikmati kasur Dunlopillo. Mereka menikmati kenyamanan. Apa selimutnya? Sayap induknya, sayap jantannya, sayap mamanya. Dilindungi di atas kasur yang begitu empuk. Tapi ketika mulai bulu-bulu anaknya mulai bertumbuh, ini dia
Ini hebat sekali. Induk Raja Wali mulai membongkar bangkitkan isi sarangnya. Dia mulai kebas-kebas sayapnya menciptakan angin. Ada yang namanya angin Megawati, angin Bus, angin segala macam jenis angin. Angin Tondano, angin Filipina, angin dari Brastagi, semua anginnya diciptakan. Dan apa yang terjadi? Itu kasur Dunlopilonya itu terbang kemana-mana. Yang ada hanyalah ranting-ranting yang kasar dan tajam. Di saat itulah anak Raja Wali tidak aman. Udah nggak enak. Dari kasur Dunlopilo, tiba-tiba di tempat yang kasar, tajam, dan tidak enak. Dan situlah pelajaran yang disebut comfort zone. Zona nyaman. Zona nyaman kita, Tuhan bersedia bongkar supaya Anda menjadi orang yang kuat menghadapi badai. Lalu mulai induknya, karena dua anak ini udah mulai nggak nyaman di sarangnya, dia mulai buka sayapnya dan dua anaknya itu, satu anaknya ditaruh di atas kepaknya. Apa yang terjadi? Dia mulai terbang. Raja Walinya terbang. Wah, dia mulai terbang di atas. Lalu bayinya itu, anaknya itu lihat ke bawah. Wow, betapa indahnya dunia ini. Tiba-tiba induknya salto. Dia balikin badan. Apa yang terjadi? Itu anak jatuh. Waktu dia jatuh, sayapnya sudah mulai. Tolong mama, mati aku mama. Aduh, di bawah banyak batu cadas. Hampir sampai di batu. Itu jantannya langsung cep. Dia tangkap, naik lagi. Haleluya. Begitu sampai di atas, jantannya balikin badan lagi. Dia jatuh lagi. Tolong. Tolong mama, bahaya aku mati ma. Tiba-tiba beberapa meter sebelum kena tanah, induknya tangkap lagi. Saudara tahu berapa kali? 30 session. Mana bisa khotbah satu kali orang berubah. Raja Wali aja 30 sesi. Kayaknya Ibu Evi, 8 sesi mana ada. 30 sesi. Untuk apa ini latihannya? Supaya sayap-sayap Raja Wali itu terbentuk dengan kuat. Mereka berlatih. Mereka dididik, dibentuk oleh induknya. Dikeluarkan dari comfort zone-nya, kemudian mereka dibuka seluruh alam raya ini. Mereka dilatih. Itu sebabnya salah satu negara terkenal di dunia, Amerika, menggunakan burung Raja Wali sebagai simbol. Tapi coba perhatikan simbol-simbol kita di Indonesia. Saya udah periksa hampir semua simbol-simbol di daerah-daerah kita. Semuanya simbol kekerasan. Ada tombak, ada harimau, ada panah. Ya. Semuanya serba kekerasan. Nggak ada yang bikin simbolnya dari roti ketawa kayak apa kayak. Nggak ada yang bikin dari daun apa begitu. Tapi lihat di Kanada, itu daun yang begitu indah dipakai untuk membungkus. Amerika pakai burung Raja Wali yang terbang tinggi. Kita pakai burung Garuda. Masa Garudanya ada dirancang oleh Indonesia? Burung Garuda. Dia punya
sayapnya berapa? 17, kemudian ada apanya itu 8, ada apanya itu 45. Untung saja kita merdeka tanggal 17 Agustus 45. Coba kalau kita merdeka tanggal 31 Agustus. Terus tahun 2000. Gimana itu? Sayap Raja Walinya 2000. Jadi gambaran-gambaran yang mungkin baik saja, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, situasi pandemi bagi saya adalah padang gurun. Bagi saya adalah ketandusan auman padang belantara. Tapi mari pandang Tuhan seperti induk Raja Wali yang membentuk kita, membuat kita keluar dari comfort zone kita. Lalu mata kita mulai terbuka untuk melihat segala sesuatu. Jangan cuma fokus di 3 titik. Kalau enggak gereja, pasar, Kebayoran Lama, balik lagi ke Tanah Kusir. Cuma itu doang 3 titik. Bukan dong, ada yang lebih hebat dari itu. Ada yang lebih utama dari itu. Itu sebabnya Raja Wali tidak pernah action kalau tidak ada badai. Dia bertengger aja. Begitu dia badai datang, begitu dia gelap gulita, dia bilang, aduh lama amat sih gue tunggu, ini udah lelah aku kalau tinggal begini terus. Makanya ada orang tanya, Pak Nus, kok nggak sakit-sakit? Saya bilang, saya sering sakit. Kalau apa? Kalau nggak khotbah. Kalau saya nggak khotbah, saya sakit. Lelah. Kalau saya nggak beraktivitas, badan saya capek. Kayak orang petani di kampung-kampung kita. Kalau mereka nggak ke kebun, sakit mereka. Makanya mereka datang ke kota nggak betah. Karena di kota di ruang AC, jalan-jalan ke mall, mereka pingin pulang kampung karena hidup mereka itu selalu beraktivitas. Nah, dari semua keterangan ini, memberi petunjuk buat kita. Yang pertama, Allah tidak pernah berubah. Situasi bisa berubah, tapi Allah tidak berubah. Dalam keadaan apapun, ketika kita masih ada di dalam padang gurun, Allah mengelilingi kita. Haleluya. Itu yang saya suka. Dia mengawasi kita. Wow. Dan dia menjaga kita. Maka ketika Anda bangun pagi, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tahu bahasa Karo, jadi pakai bahasa Karo aja. Terima kasih Tuhan, Engkau mengelilingi kami. Tidak ada satpam yang menjaga rumah kami. Tidak ada polisi tentara karena kami nggak punya uang untuk bayar mereka. Tapi Engkau mengutus malaikat-malaikat untuk berkemah di sekitar anak-anak Tuhan. Engkau mengawasi kami seperti lebih hebat dari tentara-tentara mengawasi wilayah-wilayah pos. Mereka terbatas. Engkau menjaga kami seperti aku menjaga biji mataku untuk tidak tersentuh dengan benda-benda yang membahayakan. Tapi izinkan hatimu untuk dikeluarkan dari comfort zone itu. Izinkan, relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Relakan hatimu untuk dibongkar comfort zone-nya. Karena comfort zone adalah titik kritis yang membuat kita menjadi pelayan-pelayan yang manja, yang cengeng, yang tidak berani menghadapi situasi apapun. Keluar dari comfort zone itu. Karena Allah jauh lebih hebat dari comfort zone. Izinkan Tuhan bentuk kita. Ini yang disebut pembentukan karakter. Saya berdoa supaya kelompok ini tidak sekedar menambah pengetahuan dalam pelajaran-pelajaran firman, tapi juga belajar untuk hidup dalam janji-janji Allah. Dan janji-janji Allah ini sudah digenapi. Di mana digenapinya? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu ada sebuah kata yang paling dahsyat kuasanya. Selain 7-6 yang lain. Yaitu tetelestai. Sudah selesai.
Yesus mau bilang sama Bapaknya, Bapa, semua pengutusan dan janji yang kau ucapkan, sudah aku selesaikan. Dia bilang sama anak-anaknya, semua yang pernah engkau hadapi dan alami, sudah aku selesaikan. Tetapi dia juga bilang sama iblis, hai Hilael, hai iblis, semua yang engkau rancang hari ini juga selesai. Dan itu yang memberi kita kemenangan. Karena itu ketika kita menghadapi problem, pegang dadamu dan engkau berkata, terima kasih Tuhan, aku sedang ditemukan di padang gurun, di padang belantara. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan. Dan itu akan menjadi model buat anak-anak kita generasi baru. Mereka bertumbuh dan mereka berkata, yes, dia punya cerita ketika dia besar, menikah, dia punya anak, dan kita sudah dipanggil Tuhan karena usia, lalu cucu-cucu kita mereka bangga karena ada nenek saya, ada bulang saya, ada opa saya, mereka pernah membentuk papa di situasi padang gurun yang hebat, sehingga kami besar seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Apa beda Raja Wali dengan ayam kampung? Tahu Raja Wali dan ayam? Ayam itu kalau terbang cuma 2 meter. Begitu jatuh langsung jadi Kentucky Fried Chicken. Hanya itu aja. Tapi kalau Raja Wali terbang tinggi, tinggal pilih mau jadi Raja Wali atau ayam kampung. Kita mau jadi seperti Raja Wali. Dan selalu baru. Terus menerus. Pandanglah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan semuanya. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Janji Tuhan. Mazmur 89 ayat 36 berkata, ucapan bibir Tuhan tidak pernah diubah. Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami, anak-anak-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa di tengah-tengah padang gurun ketandusan auman padang belantara, Allah tetap Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan, tolong kami untuk merelakan hati kami untuk dibentuk Tuhan, dan kami boleh keluar dari comfort zone kami untuk melihat ada yang harus kami kerjakan untuk memamerkan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.